bapak ini nggak dapat sultannya di dunia, banyak-banyak aja sholawat Pak. Nanti Allah bukakan kalau kita meninggal. Ya, kan nggak semua kan kita dikasih hak bisa bertemu Allah atau diangkat rohaninya waktu di dunia. Karena bertemu Allah itu kan harus mati dulu. Lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bertemu Rabbmu sampai kamu mati. Maka Umar mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum benar-benar mati. Jadi kalau kita bisa masuk ke fase mati sebelum mati, kita bisa ketemu Allah meskipun di dunia. Tubuhnya di dunia, ruhnya Allah perjalankan. Jadi sebenarnya tetap bukan di dunia melihatnya, udah mati tadi. Jadi orang yang sudah pernah bertemu Allah itu dia udah mati, Pak. Insaniah dia udah mati. Bukan mati suri. Ya, itu mati insani. Sisi insaninya hilang sesaat. Setelah itu semua para nabi selesai, ya, gak disebutkan kapan mereka bubarnya, hanya disebutkan bahwa Nabi Muhammad kemudian naik ke atas lewat itu batu namanya Hajar Sakhrah. Kan kalau kita ke Al-Masjid Al-Aqsa ada dua bangunan, yang di tebing sama yang di tengah. Yang di tengah ini ada batu dari surga namanya Hajar Sakhrah. Kalau di Mekah batu dari surganya apa? Al-Hajar Al-Aswad. Jadi di bumi ini ada batu-batu dari surga, Pak. Itulah sebabnya batu-batu itu ada batu mulia, ada batu nggak mulia. Tuh yang suka batu tuh Pak Gun lagi kayaknya orang ini. Oh nggak ada ya? Lagi nyopot ya. Jadi si batu itu ada yang dari surga, ada yang bukan. Nah, batu yang dari surga itu nasabnya ketahuan, Rasulullah yang ngasih tahu. Ini batu aja nasabnya Pak, apalagi Habib. Nah, Habib palsu itu gampang sekali ngeceknya. Gus-gus palsu tuh. Ajengan-ajengan palsu itu gampang ngeceknya. Naiklah Rasulullah SAW ke atas, ya. Dan disebutkan di situ, aku melintasi sama'id dunya. Oh, berarti langit ini ada macam-macamnya. Ada langit yang disebut as-sama'id dunya. Apa arti dunia? Kita kan sering nyebut dunia. Apa arti dunia? Dunia akhirat. Apa arti dunia, Pak? Apa? Fana. Itu sifatnya. Dunia fana, sifatnya dunia. Tempat tidur. Tempat hidup. Dalam kubur bisa hidup, Pak. Alam kubur. Di akhirat nggak tahu. Itu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Begitu kata sahabat dulu ya. Dunia bahasa Arab itu artinya dua, Pak. Satu, dekat. Dua, rendah. Itu artinya. Coba diulang lagi, arti dunia apa? Dekat, rendah. Dekat dibandingkan yang lain-lain untuk orang bumi. Di langit dunia inilah Allah meletakkan masabih, lampu-lampu yang kita sebut bintang. Zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami menghiasi itu langit yang dekat. Nah, kira-kira gitu terjemahannya. Langit yang rendah. Tapi serendah-rendahnya sampai sekarang Apollo ke bulan aja masih diperdebatkan sama Rusia, ya enggak? Sekarang udah ngaku-ngaku ke Mars. Saya tambah nggak percaya, Pak. Tapi mungkin karena di Quran disebutkan la tanfuzu, kamu tidak bisa menembusnya. Di tengah ayat dikatakan illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Nah, para nabi dikasih sultan itu. Dikasih sultan, ada passwordnya mereka. Jadi semua galaksi Bima Sakti, Andromeda, galaksi ini, galaksi itu miliaran galaksi, Pak. Itu baru langit rendah. Langit rendah itu.
Yang mau saya sampaikan bukan itu. Di hadis yang lain, ketika Allah Ta'ala mengusir jin, mengusir iblis dari langit, Allah kasih mereka kerajaan antara langit dan bumi. Itu disebut sama'id dunia. Maka di Quran ada ayat, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma. Kami ciptakan, sungguh kami ciptakan langit dan bumi, dan antara kedua langit dan bumi. Ini yang disebut sama'ud dunia. Disitulah wilayahnya para setan dan iblis jin. Jadi mohon maaf nih, banyak orang dianggap wali, lalu bercerita tentang pengalaman rohaninya naik. Itu dia nyampainya di situ, Pak. Nyampe ke sama'id dunia. Itu ada kiai ngaku belasan tahun di langit. Saya nggak percaya itu. Yang saya percaya paling-paling ke sama'id dunia. Kenapa? Karena dia harus bisultan, harus punya sultan dia. Apa arti sultan? Kekuasaan ruhani yang Allah berikan mandatnya. Dan itu hanya kepada nabi dan wali. Itu passwordnya di nama. Maka ketika Nabi tembus ke langit pertama, jadi lewat langit pertama sampai dunia itu, bertanyalah si khazinus samawa'in, penjaga langit, man anta, nanya ke Jibril, waman ma'ak, siapa kamu, siapa bersamamu? Apa jawaban Jibril? Saya Jibril, bersama saya Muhammad. Kata si penjaga langit, aursila ilai, apakah dia yang diberi risalah? Gitu. Itu pertanyaan imigrasi langit, Pak. Berat tuh imigrasi langit tuh. Pas disebut dia Muhammad, dialah yang diutus. Kan banyak nama orang Muhammad. Ya, ini Muhammad yang mana? Muhammad yang Rasul atau bukan? Pas disebut betul langsung dibuka pintu langit. Maka password masuk ke langit itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak ini nggak dapat sultannya di dunia, banyak-banyak aja sholawat, Pak. Nanti Allah bukakan kalau kita meninggal. Ya, kan nggak semua kan kita dikasih hak bisa bertemu Allah atau diangkat rohaninya waktu di dunia. Karena bertemu Allah itu kan harus mati dulu. Lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bertemu Rabbmu sampai kamu mati. Maka Abu Umar mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum benar-benar mati. Jadi kalau kita bisa masuk ke fase mati sebelum mati, kita bisa ketemu Allah meskipun di dunia. Tubuhnya di dunia, ruhnya Allah perjalankan. Jadi sebenarnya tetap bukan di dunia ngelihatnya, udah mati Pak dia. Jadi orang yang sudah pernah bertemu Allah itu dia udah mati, Pak. Insaniah aja udah mati. Bukan mati suri. Ya, itu mati insani. Sisi insaninya hilang sesaat mungkin, ya. Masuk ke langit setelah sama'id dunia, masuk ke langit pertama. Langit pertama itu kalau dihitung sebenarnya langit kedua, ya. Ketemulah di situ Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Jadi Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan panggilan marhaban. Marhaban kalau terjemahannya apa? Selamat datang. Kalau bahasa Sundanya apa? Ya sama itu. Jadi kalau kita ngomong selamat datang apa tadi wilujeng gitu ya, jeng ya. Itu sama Pak, nggak apa-apa, sama aja. Welcome. Marhaban bin nabiyyi salih wa ibni salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan keturunanku yang saleh. Nabi Adam pakai adab deh. Kenapa pakai adab? Lebih tua kenabian atau keturunan? Nabi Muhammad sebagai nabi atau sebagai keturunan Nabi Adam? Lebih tua mana? Beliau sebagai nabi, karena beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah nabi, Adam belum dicipta. Maka salam beliau dua, selamat datang wahai nabi,
selamat datang wahai insannya Nabi yang soleh. Gitu dua Pak, dua salamnya. Cuma Nabi Adam doang yang ngomong begitu dengan pemahaman yang tadi wal ibnis soleh. Nanti Nabi Ibrahim satu lagi di atas. Nabi Adam ngeliat ke kanan senyum, lihat ke kiri nangis. Waktu ngeliat ke kanan terlihatlah keturunannya masuk surga. Di antara keturunannya ada Nabi Muhammad gak? Berarti dia ngelihat Nabi Muhammad di situ, ngelihat Nabi Muhammad di depan. Dua, kok bisa begitu? Nabi Muhammad melihat dirinya dalam visi Nabi Adam. Dilihat ke kiri, nangis. Kenapa? Keturunan Nabi Adam ada yang masuk neraka. Jadi kita kalau maksiat, kita sama aja bikin mbah kita nangis, orang tua kita nangis kalau kita maksiat. Nah, lalu kemudian jalan. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, kenapa tuh mbah saya nangis? Kenapa senyum? Nah, diceritakan oleh Jibril, ketika melihat ke kanan ngelihat surga, ke kiri ngelihat neraka. Itu perjalanan dari langit pertama ke kedua lebih lama, lebih jauh daripada dari bumi ke melewati sama'id dunia. Tapi dengan Buraq Allah izinkan cepat. Pertanyaannya sama nanti, ya. Nah, di langit kedua ketemu lagi Nabi Isa. Jadi kalau orang ngaku-ngaku ketemu Nabi Isa nyantri di langit, tanya aja Pak, pernah ketemu Nabi Isa nggak? Karena sampai sekarang Nabi Isa di situ. Fisiknya di situ, ruhnya di situ. Jadi Nabi Isa ini spesial. Tubuh fisiknya dan ruhnya masih ada. Nanti bakal diturunkan dari Al-Manaratul Baidha, menara putih di timur Damaskus. Kita nggak tahu timur itu bagian mananya. Ya. Kapan dia turun? Ketika tentara Al-Mahdi terpojok lagi berjuang di negeri Syam. Jadi nanti kan tentara Al-Mahdi itu futuhat, ekspansi kemana-mana. Nah, terpojok melawan Dajjal. Turunlah Nabi Isa. Maka diserahkanlah pedang Al-Mahdi kepada pedang Al-Mahdi itu pedangnya Rasulullah Pak, diserahkan ke Nabi Isa. Nah, maka Nabi Isa lah yang bunuhnya nanti. Ini yang saya ceritakan dulu. Dajjal itu nama kecilnya kan Samiri. Itu si Dajjal ini udah tahu bahwa yang bunuh dia pasti Isa. Jadi dia dikasih unjuk takdirnya. Maka dia buatlah konspirasi pembunuhan Nabi Isa. Itu cerita sebenarnya. Karena dia tahu Nabi Isa bakal membunuh dia. Takdirnya nanti Nabi Isa. Dia mau ngelawan takdir. Nah, inilah nasib orang-orang yang mau ngelawan takdir. Tapi yang dia bunuh bukan Nabi Isa ya. Nah. Wah, jadi panjang nih Pak. Udah jam berapa nih? Requestnya cerita Isra Mi'raj ya. Ini baru yang hadis Imam Bukhari kita cerita ini, belum hadis riwayat lain. Langit ketiga ketemu Nabi yang paling cakep. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Tapi yang paling mengagetkan saya apa Pak? Nabi Muhammad bersabda, jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf itu separuh gagahnya aku, gantengnya Rasulullah. Tapi separuh itu disimpan oleh Allah, tidak diperlihatkan. Yang melihat itu cuma sahabat-sahabat spesial. Itu sebabnya sahabat-sahabat ini itu kalau melihat Nabi tambah sayang. Kalau perempuan melihat Nabi pengen dinikahin semua. Kan ada perempuan datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah nikahin saya. Nabi lihat, Nabi udah istrinya udah banyak ya. Kok dibanding-bandingin sama Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah kayaknya nggak level gitu. Ya udah, gini aja, saya nikahin kamu dengan sahabatku. Mau nggak? Mau juga dia. Padahal dia maunya nama Rasulullah. Allah simpan jamalnya Rasulullah itu sehingga jamal kegagahannya ini tidak muncul semua di dunia. Karena kalau muncul semua di dunia, nanti mak-mak lengket semua sama Nabi Muhammad. Seperti semua mak-mak terpana melihat
Sayyidina Yusuf. Terus naik ke langit 4. Itu panjang sekali perjalanannya. Ketemu Nabi Idris, bapak pengetahuan yang menemukan huruf pertama kali. Jadi bapak aksara, bapak bahasa itu Nabi Idris. Ngomongnya pakai bahasa Aramaik Suryaniyah. Aramaik Suryaniyah ini yang kita sebut Semit nanti. Turunannya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani orang sekarang yang ada di Suriah, tapi cuma 3 kampung yang ngomong bahasa itu. Dulu Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu nama kecilnya Anuh. Anuh. Lucu ya namanya. Anuh ya, nama bahasa lama itu. Nabi Idris dalam bahasa Yunani disebut Hermes. Ya. Jadi Hermes ini dapat wahyu dari Allah, lalu dia bahasakan ulang. Bernamalah prosesnya hermeneutik. Jadi dulu hermeneutik itu bukan ilmu. Hermeneutik itu proses penerjemahan. Sekarang kan jadi ilmu. Jadi sejarahnya ilmu hermeneutika Bible itu dari situ, Pak. Kita nggak perlu ilmu itu. Kita punya ilmu namanya ilmu tafsir. Ya, sama sebenarnya, tapi beda disiplin. Terus naik ke langit ke berapa? 5, ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Bapak kalau search di Google atau di YouTube, cari Yahudi Ortodok, itu jenggotnya panjang-panjang. Jadi jangan heran ya, teman-teman kita yang jenggot panjang mungkin niru Nabi Harun kali ya. Bahkan di sini saya lihat ada beberapa yang jenggotnya Masya Allah ya. Saya ngeliat, ada temannya Nabi Harun nih. Itulah dulu yang dipegang sama Nabi Musa ketika Harun tidak bisa menjaga akidah umat. Ya emang nggak bisa. Ya udah takdirnya. Lawannya siapa? Samiri Dajjal. 40 hari ya. 40 hari Dajjal mampu menyesatkan Bani Israel. Maka nanti jika Dajjal keluar itu jatahnya juga cuma 40 hari. Tapi fitnatul Dajjal itu sudah lama, Pak. Sekarang itu sudah mulai. Fitnatul Dajjal, fitnahnya Dajjal. Saya penasaran, orang Yahudi itu menunggu Mesias enggak? Menunggu. Tertulis dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang Kristiani nunggu Mesias enggak? Nunggu, tapi beda Mesiasnya. Kita juga nunggu Mesias Al-Mahdi dan Isa yang hakiki. Jadi kita gabung semuanya. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita meyakini Nabi Isa turun, bukan berarti kita niru Kristen. Gak ada urusannya. Nabi Isa kan Nabi kita, bukan Nabi mereka. Ya. Kenapa? Nabi Isa nyembah Allah, mereka nyembah Nabi Isa. Siapa yang ikut Nabi Isa? Nabi Isa disunat, mereka nggak mau disunat. Siapa yang ikut Nabi Isa? Nabi Isa nggak mau makan babi, mereka menghalalkan babi. Siapa yang ikut Nabi Isa? Kan gitu aja, sederhananya. Kalau kita mau hitung-hitung, Bang. Terus naik ke langit 6, ketemu Nabi Musa, Nabi yang paling banyak teori, ya. Nah, nanti kan lewat beliau nih, sholat kita cuma jadi 2 rakaat Pak subuh. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim lagi sandaran di Baitul Ma'mur. Nah, saya lupa di langit ke-4 itu ada riwayat lain menyebutkan di situ ada Ka'bah lain, Ka'bahnya para arwah, tapi riwayatnya tidak sampai ke derajat sahih ya. Di langit ke-7 Nabi Muhammad menyaksikan ada 70.000 malaikat setiap harinya langit. Bukan harinya bumi. 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi. Tawaf muter. Jadi kita tawaf di bumi 7 kali sama dengan pahala 70.000 malaikat di langit. Muliaan mana Pak? Kita apa malaikat? Kalau kita beriman ya. Kita 7 kali tawaf di bumi sama dengan malaikat 70.000 di langit. Ayo muliaan mana? Enakan jadi manusia apa jadi malaikat? Jadi manusia aja Pak. Jadi jangan ngayal jadi malaikat. Enakan jadi manusia. Manusia nggak nikah, kita nikah kan enak. Harut marut aja cemburu.
Kita mau jadi manusia, dia pengen mau jadi manusia juga. Ketika itu terjadi dialog banyak sebenarnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nah, saya udah pernah ceritakan dialognya. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Terus beliau melihat ke atas. Itu sorga kelihatan di Sidratul Muntaha. Ada naik ke Sidratul Muntaha, di sampingnya ada surga. Itu lebih luas lagi, Pak. Lebih luas lagi dari langit dan bumi. Nah, Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha itu seperti pohon yang daunnya kayak telinga gajah. Di situ tertulis takdir kita semua. Nah, dulu Dajjal tuh dikasih izin ngelihat itu, Pak. Iblis dikasih izin. Memori iblis ketika membaca itulah yang dia sebar-sebarkan sekarang. Makanya ada paranormal di Indonesia bisa cerita pesawat jatuh, ya kan? Cerita ini, cerita itu memori si iblis itu. Coba orang kayak gitu dipercaya, lakinya ular, itu dipercaya Pak hari ini. Berita-berita tentang kabar-kabar dari dia diterima, kan aneh. Itu kebenarannya cuma satu aja, 1% dibandingkan 100%. Nah, cuma yang satu ini diulang-ulang, dikira dia benar terus. Nah, ini udah sampai Sidratul Muntaha nih. Ya, gimana? Udah dulu deh. Sidratul Muntaha itu lebih luas lagi dari langit dan bumi. Nanti di situ ada arasy, ada kursi Allah yang lebih luas lagi dari semuanya. Ada raf-raf. Jibril sampai Sidratul Muntaha doang, Pak. Kenapa? Nah, ini maka saya berulang katakan lebih mulia Nabi Muhammad pada Jibril. Sidratul Muntaha. Muntaha itu kan bahasa Arab artinya akhir. Pohon akhir malaikat tidak boleh lagi tembus. Di situ Sidratul Muntaha. Jadi Jibril itu sendiri belum pernah bertemu Allah. Jadi Jibril cuma dapat kalam-kalam Allah. Nah, Nabi Muhammad terus diperjalankan, ada raf-raf, tangga-tangga arasy. Itu jauh juga, Pak. Jadi kalau udah lewat raf-raf itu udah hebat itu. Naik terus. Nanti Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi lagi. Jadi aras itu ada raf-rafnya, ada tangga-tangganya, nanti ada manazilnya. Kata manazil ketemu di Sahih Bukhari. Manazilul anbiya, manaziluhum. Ini Nabi ngomong begitu. Apa arti manazil? Manzilah, makom-makom. Nah, ada belasan makom di sana. Saya nggak usah cerita ya berapa belas, ntar 12, 7 aja udah lama Pak ceritanya. Kalau kita cerita manazil 12 kan kacau lagi ntar tuh. Kapan? Nah, cuma di Sahih Bukhari nggak disebutkan detail. Ada di kitab-kitab lain, kitab Ibnu Arabi, kitab-kitab lainnya. Sampailah Nabi pada aras. Jadi aras itu apa? Tempat Allah tinggal? Enggak tuh. Kita ceklah di situ. Ternyata bukan. Enggak ada kalam di situ. Nabi Muhammad bertemu ingin menjumpai Allah di aras, enggak. Ibnu Hajar kemudian menggabungkan semua hadis itu lalu sampai kepada kesimpulan, oh berarti aras itu bukan tempat melihat Allah, tapi hanya tempat munajat kepada Allah. Tempat munajat masjid bukan? Oke? Nah, ini kata kunci, Pak. Kata kunci nih. Disitulah diturunkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turun berkali-kali. Ada turun di aras, ada turun di bumi. Makanya Fatihah diabadikan menjadi bacaan syarat rukun daripada sah salat. Kenapa dibacanya? Diturunkan langsung di sana. Allah turunkan di sana. Nabi terima. Dan itulah dialog. Nabi baca alhamdulillah alamin, Allah jawab. Kan ada di hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jawaban itulah yang kemudian memorinya kita baca hari ini, dilagukan, diiramakan.
Jadi Nabi ke Aras itu mau nerima Fatihah dan kalam. Melihat Allah, ini sahabat beda pendapat nih. Riwayat Aisyah, Nabi hanya melihat pancaran cahaya. Nurun ala nur, nurun anna urah. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan benar-benar melihat Allah. Ibnu Abbas nggak bilang Allah di situ. Kan Nabi Muhammad bisa melihat Allah di mana aja. Ya, tapi masih ada hijabnya. Fakana qaba qausaini au adna. Hijabnya 2 busur panah. Karena kalau tidak ada hijab, alam semesta hancur. Maka yang dilihat adalah pancaran-pancarannya. Tapi yang paling dekat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir. Di situ dapat misi. Apa misinya? Salat ya. Nah, maka dalam Sahih Bukhari ya, kaifa furadatis shalah. Bagaimana proses diwajibkannya salat? Memang di situ. Dikalamkan khamsina marrah, khamsina salatan, 50 salat. Ini versi Bukhari. Bisa jadi artinya 50 rakaat. Bisa jadi artinya 50 kali. Ya wallahu alam. Terus ketika turun kok berhentinya di Nabi Musa? Kok nggak Nabi Ibrahim? Karena Nabi yang pernah mempraktekkan itu Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Itu aja sederhananya. Kan jawaban dia, saya sudah pernah mengajak umatku sholat dan mereka nggak bisa, nggak mau. Dan sholatnya orang Yahudi itu berdiri doang Pak, gini-gini. Itu tangannya sama kayak kita. Orang Yahudi kalau sholat tangannya begini, sama kayak kita. Jadi nggak sempurna sholatnya orang Yahudi itu. Sholatnya cuma segini doang. Kalau kita udah sampai sujud ya. Nah, pendek cerita, imam-imam kita tidak pernah meyakini bahwa Allah bertempat di langit. Kenapa? Dari tadi kita dapat hadis tentang cerita langit, ketemu Allah nggak di langit? Ketemunya para nabi toh. Jadi orang yang meyakini Allah bertempat di langit, Allah ada di langit, dibatalkan dengan hadis Mi'raj. Nanti ngeles lagi, oh bukan di atas aras. Coba aja cek lagi, apakah emang di atas aras? Yang paling mengerti hadis Bukhari kan Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menolak itu. Ya kalau Ibnu Hajar aja mereka tolak, apalagi kita Pak. Ya, jadi mereka buat buku di Saudi. Saya nggak usah sebut namanya, nama ustadznya, ulamanya, dokturnya. Nulis buku penyimpangan akidah imam ahli hadis ini Ibnu Hajar. Loh kalau Ibnu Hajar nyimpang, apalagi kita? Kita mungkin disebut sesat, bahkan mungkin udah jauh. Malam tadi saya ditelepon oleh teman kita dari Sumatera, tamatan Kairo juga, tapi sufi. Saya dikafirkan sama mereka katanya gitu. Oh ya sudah, ya udah sampai ke derajat begitu. Saya kasih tahu aja. Imam kita Ibnu Hajar aja dia nggak sesat sama dia, apalagi kita gitu. Ya kira-kira gitu. Apa? Gak usah tanya jawab ya. Ya udah jam 6 lewat 17 ya. Nah, ini refleksi menceritakan kembali, dan inilah sebenarnya yang Nabi ajarkan. Nabi itu menceritakan ulang ya. Asing nggak Pak diceritain? Nggak tidur ya? Tuh seumuran kita masih senang cerita loh Pak. Sahabat Nabi senang cerita. Nah, Nabi itu kalau cerita tentang begini bisa 2 hari 2 malam nggak tidur. Lupa makan, lupa minum. Ada riwayatnya di Sahih Bukhari. Ya, nanti kalau saya ceritain pulang-pulang jam 12 pada. Ya, kira-kira itu Bapak Saudara Allah. Jadi memperingati Isra Mi'raj bukan memperingati apa-apa, membaca hadis Isra Mi'raj pada event-event seperti ini, dan itu sangat dianjurkan. Semoga Allah memperjalankan rohani kita sebelum kita meninggal nanti ya.